Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, ada hal yang aku takutkan pada umatku selain Dajjal, yaitu ulama yang sesat lagi menyesatkan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berwasiat, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung untuk membedakan dan memilih yang mana ulama warasatul anbiya penerus Nabi, dan yang mana ulama jahat yang menyesatkan umat. Apa itu ulama su? Ulama su berpenampilan menyerupai ulama, padahal dirinya bergelimang dunia lahir batinnya. Orang berilmu jenis ini, sebagaimana dikatakan Nabi disebut ulama su. Ulama yang suka memutar balikan fatwa, yang memperalat ilmu agama untuk kepentingan dunia dan merasa benar. Ulama su atau ulama buruk justru akan membahayakan agama. Bukannya membimbing umat agar selamat dunia dan akhirat, ulama su justru menjerumuskan umat pada kehancuran dan kesesatan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayat Al-Hidayah memaparkan sifat-sifat ulama su serta bahayanya keberadaan mereka di tengah-tengah umat. Dalam hadis di atas yang artinya, orang yang ketiga, setan menguasainya maka menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta dan untuk berbangga-banggaan dengan pangkat dan bersombong-sombongan dengan banyaknya pengikutnya. Dia masuk dengan ilmunya kepada setiap pintu masuk karena berharap bisa memenuhi keduniaan hajat nafsunya. Tanda-tanda ulama su atau buruk yang diungkap Imam Al-Ghazali diantaranya yaitu, Imam Al-Ghazali menjelaskan ulama su menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mengeruk kekayaan dunia semata. Tak hanya itu, dia juga suka membangga-banggakan, menyombongkan dirinya dengan banyaknya orang yang mengikuti dan memujanya. Dia menyampaikan ilmunya ke berbagai tempat semata, agar dirinya bisa terkenal, kaya, dan nafsu dunianya terpenuhi. Lebih celakanya lagi, dia merasa paling mulia dan menjadi ulama yang dekat dengan Allah. Ulama su berpenampilan menyerupai ulama, padahal dirinya bergelimang dunia lahir batinnya. Orang berilmu jenis ini, sebagaimana dikatakan Nabi disebut ulama su. Ulama yang suka memutar balikan fatwa, yang memperalat ilmu agama untuk kepentingan dunia dan merasa benar. Sudah seperti itu, dia masih menyimpan perasaan bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena dia bergelar dengan gelarnya ulama dan berpenampilan seperti penampilannya ulama dalam pakaiannya, dalam ucapannya, serta bergelimang dunia zahir dan batinnya. Maka sebenarnya dia orang yang celaka, orang yang dungu, karena harapan bertobatnya terputus, karena prasangka dia bahwa dia dari golongan orang yang baik. Dia lalai dengan firman Allah di dalam Quran Surah As-Saff ayat 2, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ulama su kendati pun menyampaikan pada manusia untuk menjauhkan diri dari dunia, tetapi sejatinya dia mengajak manusia untuk cinta dunia. Sebab mereka mencontohkan dengan perilakunya yang cinta dunia, maka banyak orang yang terjerumus karena cenderung mengikuti perilaku ulama su yang lebih mencintai dunia. Artinya, ini karena tujuan Dajjal itu menyesatkan. Ulama su seperti ini, meskipun dia menjauhkan umat manusia dari dunia dengan lisan dan ucapannya, tetapi sejatinya dia dimelihatkan pada manusia pada dunia dengan perilaku dan tingkah lakunya. Bahasa perilaku itu lebih fasih dari bahasa lisan. Tabiat manusia untuk mendukung amal orang itu lebih condong kepada perbuatan itu daripada mengikuti ucapan. Maka menurut Imam Al-Ghazali eksistensi ulama su hanya melakukan kerusakan, dia memberi contoh yang buruk terhadap orang awam, sehingga mereka juga berani untuk melakukan kerusakan, sehingga orang awam pun terjerumus nafsu, dan selalu merasa diri paling baik dan paling mulia dibanding lainnya. Ulama su juga mendorong para pengikutnya selalu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukannya, dan meminta ganjaran atas kebaikan itu. Seperti hadis berikut. Artinya, maka apa yang dirusak oleh ulama su dengan perbuatannya itu lebih banyak dari yang dia perbaiki dengan lisannya, karena orang bodoh tidak berani suka dunia, kecuali sebab beraninya ulama. Maka ilmunya ulama su itu menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah
yang awam untuk maksiat terhadap Allah dan menjadi nafsunya orang yang bodoh itu mainan dan memberi harapan dan mendorong untuk mengungkit kepada Allah dengan ilmunya. Dan nafsunya menghayalkan sesungguhnya ia lebih baik dari kebanyakan hamba-hamba Allah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah pun melanjutkan, carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang munafik dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbingmu. Dan jauhilah ulama yang dekat dengan orang kafir dan munafik, karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keredaan Allah. Dan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, salah seorang ulama salaf, berkata, jika di akhir zaman nanti kalian mendapati perselisihan di antara umat, maka wajib bagi kalian memegang fatwa ulama ALUTSPSWGHWR. Apa yang dimaksudkan dengan ahlul susukur? Ahlul susukur adalah ahlul jihad, para ulama yang berada di front-front, berbicara tentang akhir zaman. Sosok pria bernama Al-Jahjah juga disebut-sebut sebagai salah satu tanda akhir zaman. Menurut sebuah hadits, kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Jahjah menjadi penguasa. Tanda kiamat tersebut terdapat dalam kitab-kitab tentang kiamat, seperti kitab Nihayatul Alam karya Muhammad Al-Arifi dan kitab Al-Yaum Al-Akhir Al-Kiamat Al-Syugera wa Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra karya Umar Sulaiman Al-Askar. Keduanya menyandarkan hal ini pada hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, siang dan malam tidak akan musnah sebelum seseorang yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Qurtubi turut menyebutkan hadis tersebut dalam kitab At-Tazkirah. Menurut Umar Sulaiman Al-Askar, dalam kitabnya, Al-Jahjah adalah seorang laki-laki dari Kahtan. Menurut penjelasan Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya, Kahtan adalah nenek moyang seluruh orang-orang Yaman dan semua nasab mereka kembali kepadanya. Adapun dalam Al-Mufassal fi Tariq Al-Arab Qabla Al-Islam karya Jawad Ali dikatakan, Kahtan adalah nama sebuah kota yang terletak di antara Sana'a dan Zabid, dua kota di Yaman. Menurut riwayat yang terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi yang berasal dari Abu Hurairah Al-Jahjah adalah seorang budak. Hal ini mengacu pada sabda Rasul, malam dan siang tidak akan lenyap sampai seseorang dari kalangan budak bernama Jahjah berkuasa. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul telah bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah seorang laki-laki keluar dari Kahtan sambil menggiring manusia dengan tongkatnya. Hadis riwayat Muslim. Umar Sulaiman Al-Askar menjelaskan maksud menggiring manusia dalam hadis tersebut adalah bahwa Al-Jahjah menguasai manusia dan hal ini membuat mereka mengikuti dan menaati apa yang diperintahkan oleh Al-Jahjah. Adapun maksud dengan tongkat mengandung makna menunjukkan kekerasan dan kekejaman Al-Jahjah. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan kata Jahjah memiliki arti syayah tukang azab, yakni sifat seperti tongkat. Namun, tidak ada riwayat yang menjelaskan secara pasti arah Al-Jahjah saat menjadi pemimpin, apakah orang ini akan menggiring manusia menuju kebaikan atau kejahatan. Wallahu alam.